Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Menantu yang Dihina. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Mas Byakta bukan tanpa alasan ada di perumahan Suka Asri tadi. Katanya kerjaan dia di sana, mengawas sekalian memasarkan beberapa unit lain yang sudah jadi. Saat aku akan pulang memang ada 2 orang lagi yang datang melihat-lihat. Rumah itu langsung kuambil, dan kepengurusan kuserahkan pada Mas Byakta. Lucu juga, selama ini, baik Bagas ataupun Amel nggak pernah cerita kalau Mas Byakta itu putra orang yang terkenal seantero Genuk. Kalau tak aku telepon Amel barusan, barulah dia bilang kalau Byakta Nugraha memang anak kedua Pak Basri. Mas Bay itu nggak suka aja orang tahu dia anak siapa Ros. Cuman karena dia nggak ngaku sama kamu ya udah aku bilang, hei. Iya, Mel, ke aku Mas Byakta bilang Pak Basri itu bosnya. Sebelumnya aku tahu dari ibu, kalau yang beli tanah bapak itu adalah anak Pak Basri. Aku terkejut saja kalau anaknya itu ternyata Mas Byakta. Lelaki berpenampilan sederhana, dan gaulnya sama orang biasa. Yalah, bapak sekaligus bosnya. Mas Bay usaha sendiri tapi modal awal tetap dari bapaknya, kata Mas Bagas. Aku juga nggak gitu tahu. Itulah sedikit info dari Amel. Selain dia terkejut aku sedang ada di Mijen sekarang. Tapi aku nggak bilang kalau beli rumah di sini. Usai makan sore, aku santai di penginapan sambil merancang kalimat. Biar ibu nggak terlalu kaget nanti saat aku jujur. Setelah merasa siap aku pun langsung telepon. Bismillah, semoga hati ibu kuat dengarnya. Assalamualaikum Buk. Waalaikumsalam. Lagi apa Enduk? Lagi santai Buk. Habis makan pakai urap barusan. Pasti cepat lapar ya? Alhamdulillah kalau kamu ndak mual-mual. Enduk. Endak Buk. Makin kesini badan Ros seger. Makan tetap lahap. Alhamdulillah. Kayaknya vitamin dari bidan itu cocok. Yo, kalau kerja hati-hati geraknya. Ojo ngangkat sing berat-berat. Pinggangmu masih sakit. Obrolan masih pemanasan. Aku jawab pertanyaan-pertanyaan ibu seperti saat kami teleponan biasanya. Gugupku perlahan berkurang. Saat tepat memulai bicara. Buk, maaf ya kalau Ros jadi tanya ini. Apa ibu tahu orang bernama Tarmi? Tarmi anak siapa Enduk? Mungkin Tarmi seumuran ibu atau bapak. Apa yang bernama ini sudah meninggal atau masih hidup Ros kurang? Astagfirullah. Apa maksudmu almarhumah Sutarmi teman almarhum bapakmu? Apa kamu mimpikan dia Enduk? Ibu langsung terdengar membaca ayat kursi. Bukan Buk, Ros hendak ngimpi. Cuman dengar dari mak mertua nama itu. Bacaan ibu yang sudah selesai terdiam sesaat. Mak mertuamu tahu Tarmi? Suara ibu agak berubah gemetar. Ya Buk. Siapa itu ya Buk? Maaf apa dulu? Ros. Kamu sekarang di mana? Ya Allah jantungku melaju karena ibu terdengar panik. Buk, tenang. Buk Ros nggak apa. Ini Ros lagi nggak di rumah. Apa kamu baik-baik saja? Apalagi yang mertuamu bilang tentang Sutarmi itu? Ya Allah, Ros. Ibu minta kamu kesini atau jangan dekat dulu sama mertuamu itu. Ros. Buk, tenang. Ros ini lagi di Mijen. Sebenarnya Ros pergi dari rumah. Ucapku cepat memutuskan kepanikan ibu. Napas ibu terengah-engah. Kenapa kamu ndak cerita kalau mertuamu mengenal dia? Kenapa baru bilang sekarang? Ros baru tahu Buk. Barusan tadi dengar. Memang ada apa sebenarnya Buk? Bukan menjawab. Ibu malah memperingatkanku. Kamu dengar ibu. Jangan kembali ke rumah Tarseh. Kamu tetap di Mijen saja. Datangi Paklek. Atau ke budemu.
Paling tidak mereka tahu kamu ada di sana, Nduk. Buk. Jangan banyak tanya lagi. Ibuk akan urus kesalahpahaman ini. Kamu tetap di sana ya. Jangan bikin Ibuk khawatir. Aku mengiyakan meski sangat penasaran sebenarnya ada apa antara Ibuk, orang bernama Tarmi itu, dan mak mertua? Di mana kamu, Ros? Jangan bikin ulah lagi. Manusia kurang ajar. Tidak tahu diri. Main kabur aja kamu. Puas kamu disumpahi mak jadi pengemis jalanan. Banyak lagi pesan buruk itu di handphoneku malam ini. Mereka di sana ribut aku nggak pulang. Biarlah. Kumatikan benda itu. Menggantinya dengan nomor baru. Saatnya memulai hidup lebih baik. Besok atau lusa aku akan ajukan gugatan cerai sendiri ke pengadilan. Hari ketiga di Mijen. Aku hanya berkabar dengan orang terdekat yang kuberitahu kontak baru ini. Ibuk, Titi, Mas Arif, dan Amel. Dari Titi ku dengar mertua ribut menyebar berita aku kabur dari rumah dengan laki-laki. Tanpa bukti mereka memfitnahku. Biarlah. Dengan begitu Mas Gito juga tak akan menghalangi perceraian kami nantinya. Aku sudah ke pengadilan tadi mengajukan gugatan. Pulang dari Genuk aku istirahat sebentar di rumah yang sudah kutempati. Meski masih belum lengkap perabotannya. Mas Biakta dan timnya sangat membantu permudah urusanku. Aku juga membeli motor metik untuk transportasi di sini. Biar tidak mencolok belinya yang bekas saja. Sore hari, aku silaturahmi ke rumah Pak Lek, adik almarhum bapak. Assalamualaikum. Setelah parkirkan motor, aku masuk ke halaman rumah beratap genteng merah tua. Di sana ada lelaki kurus tengah menganyam tikar dengan pandan kering. Waalaikumsalam. Pak Lek Darwin berdiri, mengernyit kening melihatku. Oh, kamu Ros? Ujarnya kemudian mengulur tangan kaku, menyambut salimku. Injih. Pak Lek. Pak Lek apa kabar? Seperti yang kamu lihat. Lelaki itu duduk lagi melanjutkan pekerjaannya. Sementara aku duduk tak jauh darinya. Ada apa kamu di sini? Ros main saja, Pak Lek. Kangen jalan sekitar Mijen. Oh ya Bulek mana? Nggak kelihatan. Aku melihat sekilas ke dalam rumah luas ini. Sepi. Lagi pergi sama Joko, anaknya Titin. Pak Lek terkekeh sesaat. Ah ya. Kamu yang mana tahu Joko? Wong ibumu itu larang kalian dekat-dekat sama kami. Kata siapa Pak Lek? Saya kesini malah ibuk yang suruh. Kalau dulu jarang kesini kan karena menghindar biar ndak ribut. Hubungan ibuk dengan keluarga bapak dulu memang tidak baik. Meski saat itu masih kecil aku sudah bisa menangkap apa yang terjadi. Ibuk dituduh hanya mau harta bapak yang keluarganya dikenal mampu semua. Seingatku bapak memang pekerja keras, jarang di rumah, tapi uangnya banyak. Keluarga bapak sering ribut pada Ibuk, entah mengenai masalah apa. Terakhir sebelum Ibuk bawa kami pindah ke Genuk, rumah yang kami tinggali sejak lahir diambil. Ibuk bilang ikhlas saja keluar asal tak ribut. Kami pun tinggal di rumah kecil bertiga. Rumah yang harus Ibuk bayar setiap awal bulan. Saat Mas Arif lulus SMA dan berani merantau ke ibu kota, Ibuk masih sendiri bersamaku sampai aku juga lulus. Baru beberapa bulan kemudian Ibuk izin menerima lamaran Pak Suryo dan pindah ke Kalibening. Aku bertahan di Genuk sambil bekerja di rumah makan. Dari semua harta bapak, ternyata cuma satu bidang tanah yang bisa ibu pertahankan, yaitu warisan kemarin yang dibagi untukku dan Mas Arif itu. Tanah yang sempat diakui Pak Lek Darwin dan dijual, tapi gagal karena surat aslinya ada di ibu. Hening, di antara lamunanku Pak Lek juga tak cakap apa-apa. Adik bapak ini terus saja menekuni pekerjaannya, seolah aku tidak ada. Aku pun pamit dengan kembali menyalimnya. Tak apa, kata Ibuk dulu mengingatkan, biarlah orang tidak mau memandang kita. Tenang saja. Selama Allah tidak meninggalkan kita itu tidak masalah. Mbak, Mbok de pingsan. Ini dibawa ke rumah sakit. Menjelang maghrib telepon dari Titi ini sangat mengejutkanku. Katanya Ibuk ada di Genuk.
Jatuh pingsan setelah keributan di rumah mak mertua. Ya Allah, kenapa Ibuk malah ada di sana? Tak ingin banyak tanya lagi, aku gegas melapisi baju dengan jaket dan jilbab apa saja yang terambil dari lemari. Ibuk ada di Genuk kok enggak bilang? Kapan kesananya? Kecamuk tanya seiring aku gegas keluar, mengunci rumah. Mau kemana Ros? Kok buru-buru? Mas Biakta tampak memegang beberapa kertas dan map. Jalan ke arah sini. Pasti dia mau obrolin tentang berkas rumah ini. Aku mau ke Genuk Mas, kata Titi. Ibuk masuk rumah sakit sana. Bu Ayu ada di Genuk. Titi bilang begitu. Ibuk jatuh di rumah mertuaku. Tunggu di situ Ros. Masa kamu mau naik motor sendiri ke sana? Tunggu ya, aku ambilkan mobil. Tapi Mas, tunggu di situ. Ucapnya setengah teriak karena sudah nyebrang. Di sebelah rumah depan ada jalan. Nah, di baliknya, rumah menghadap ke sisi timur sana adalah tempat Mas Biakta tinggal. Sekaligus kantor sementaranya sampai rumah daerah sini semua terjual. Pria tinggi gagah. Wajah mirip Rido Roma tapi berjambang tak tebal itu kembali dengan mobil warna silver. Naik Ros. Motornya nanti Akil yang jaga. Lelaki bernama Akil nyusul jalan menyeberang menerima kunci motor dariku. Titip, dan matur nun ya Mas. Ucapku pada Akil. Sami-sami. Hati-hati di jalan, bos. Ujar Akil kemudian yang dibalas jempol terangkat Mas Biakta. Mas nggak sibuk? Oh enggak, kan banyak bocah-bocah nganggur di rumah. Mereka siap terima perintah dariku. Ucapnya sambil tertawa. Merasa ada getar pesan masuk, aku keluarkan ponsel. Membaca pesan Titi yang bilang kalau Ibuk sudah sadar dan gak apa-apa. Ada foto Ibuk duduk di ranjang UGD. Mukanya pucat. Alhamdulillah kalau Ibuk gak apa-apa. Kamu lagi hamil. Gak boleh pergi jauh sendiri. Apalagi naik motor. Kalau ada perlu apa-apa tinggal bilang Ros. Banyak laki-laki nganggur di kantor. Mas Biakta bicara dengan wajah fokus pada jalan dan kemudi. Kami sudah keluar kompleks perumahan Suka Asri, mulai memasuki jalan raya. Mas juga tahu aku hamil? Padahal aku nggak ada bilang loh. Perutku juga terlihat masih kempes. Dari mana dia tahu? Aku tahu dari bos. Bos? Ah, aku ingat bapaknya yang dia sebut bos. Pak Basri obrolin tentang aku? Eyalah, kok rasanya nggak percaya kalau orang penting seperti Pak Juragan membahas orang biasa kayak aku, Mas. Ros, nggak ada istilah orang penting atau orang biasa di kamusku. Semua manusia itu sama nilainya. Tergantung gimana sikap yang bikin mereka akan dipandang sesuai sikapnya itu. Mas Biakta menoleh padaku. Ada yang kepingin terlihat penting dan bagus di luar. Tapi begitu mengenal pribadinya pandangan itu langsung berubah. Ya bukan? Aku tersenyum simpul seraya mengangguk setuju. Kalimatnya seperti aku memandang keluarga Mas Gito. Dulu, sebelum kenal rasanya bangga bisa masuk ke keluarga mereka. Keluarga mampu yang baik dan ramah ke orang-orang. Tapi begitu mengenal sifat aslinya rasa respek dan hormat itu perlahan hilang. Sesampai kami di rumah sakit Ibuk sudah di parkiran. Akan dibawa Bu Manulang dan suaminya pulang bersama mereka. Biar istirahat nyaman, kita bawa Bu Ayu ke rumah di Terboyo saja. Aku sempat ragu akan tawaran Mas Biakta itu. Tak enak merepotkan. Tapi Ibuk malah sudah digamitnya ke mobil. Setelah bicara dengan orang tua Titi. Bu, Pak, terima kasih banyak sudah bantu Ibuk bawa ke rumah sakit. Kataku kedua orang tua Titi. Sama-sama, Mbak Ros. Awalnya ibumu datang kami kira biasa saja. Beliau agak lama di rumah mertuamu. Sampai suara ribut-ribut kami keluar. Masuk ke dalam itu ibumu sudah jatuh di lantai. Cerita singkat Bu Manulang. Ibuk datang sendiri, Bu? Iya sendirian. Turun dari taksi kayaknya sekitar jam 4 lewat itu. Hampir barengan dengan mertuamu datang dari kebun. Mbak kemijen bareng Mas itu. Titi tanya sambil mata terangkat melirik Mas Biakta yang membantu Ibuk masuk ke mobilnya. Itu kebetulan bareng Ti. Gak usah percaya gosip yo.
Aku menepuk bahunya membuat dia nyengir. Ganteng Yombak. Celetuk Titi membuat kedua orang tuanya tersenyum turut menoleh pada Mas Byakta. Ampun, anak gadis mama. Sempat-sempatnya nilai cowok ganteng. Yuk kita pulang dulu. Bu Ayu juga harus cepat istirahat. Bu Manulang pun pamit padaku. Sekali lagi kuucapkan terima kasih atas pertolongan mereka. Mas Byakta mengangguk sopan pada papanya Titi sebelum masuk mobil. Kami pun terpisah masuk ke mobil masing-masing. Di dalam kendaraan aku belum mengorek alasan ibu datang ke sini. Namun begitu sudah di kamar rumah pekerja Pak Basri, usai sempatkan maghrib kami ditinggal di kamar untuk istirahat. Barulah aku menatap mata ibu lekat. Buk, kenapa? Baru aku memulai membuka tentang itu ibu sudah mengangkat tangan. Jangan tanya sekarang. Enduk, ibu belum bisa cerita panjang padamu. Dari posisi terlentang, ibu berbalik miring membelakangiku. Ibu mau tenangkan pikiran dulu. Enduk, besok saja kita bicarakan. Tapi ibu baik-baik aja kan? Pusingnya gimana? Ibu kenda apa? Sudah minum obat, tinggal ibu bawa tidur saja, Nduk. Aku menghela napas berat. Ya sudah, nggak apa kalau ibu belum siap cerita. Ibu istirahat ya. Yang sehat, kuat. Aku berdiri, mengusap pundak ibu sebentar sebelum melangkah keluar kamar. Bagaimana ibu nembak? Salah satu pekerja rumah Pak Basri datang lagi ke kamar. Ibu sudah nggak apa-apa. Embok, cuma minta waktu istirahat. Saya tinggal dulu. Embok bawa apa itu? Aku melihat pada apa yang dibawanya. Ini saya disuruh Tuan Akta antarkan buat Mbak sama Ibu Ne. Ku terima plastik yang disodorkan. Isinya buah dan roti. Terima kasih Mbok. Sama-sama Mbak Rosita. Saya kembali kerja dulu. Njih Mbok. Aku mengangguk sopan membalas anggukan kepalanya. Kembali ke kamar menata makanan itu di meja. Lalu kembali keluar. Sampai di ruang tamu aku melihat Pak Basri dan Mas Byakta sedang duduk berdua, berhadapan. Sepertinya tengah ngobrol santai. Tak sopan rasanya kalau melewati saja. Aku pun mendekati menyapa. Bagaimana ibumu, Mbak Ros? Pak Basri duluan bertanya melihatku mendekat. Alhamdulillah ndak apa-apa Pak. Ibu minta istirahat sebentar. Jadinya saya mau tinggal dulu. Tak lupa aku duduk sebentar. Berterima kasih atas kebaikannya mau menampung kami di sini. Rumah yang hanya tempat singgah dan rumah pekerja. Karena Pak Basri tidak tinggal di sini. Tinggallah sampai ibumu sehat. Jangan diburu-burui pulang. Perjalanan ke Kalibening jauh. Kasihan ibumu. Bapak baik sekali. Kami sangat terbantu Pak. Santailah Ros. Memangnya mau kemana ini? Mas Byakta melihatku membawa tas. Oh, saya mau ke rumah Titi sebentar Mas. Naik apa? Pak Basri bertanya. Melirik sekilas Mas Byakta. Ada ojek di pangkalan depan. Baik, sana. Jangan biarkan Ros pergi malam-malam sendiri. Perintah Pak Basri pada putranya. Endak usah repot Pak. Saya bisa. Ayo Ros. Aku kebetulan bisa ngawal kamu sekalian. Bahaya pergi sendiri. Dengan tanpa bisa menolak aku pun ikut saja. Aku penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Geram pertanyakan di mana hati keluarga mertua membiarkan begitu saja ibu sakit. Jika tidak dibantu orang tua Titi, ibu akan bagaimana di rumah itu? Dendam apa yang menutup hati kemanusiaan Ma? Katanya ke rumah Titi. Ini bukannya arah rumah mertuamu Ros? Kamu nggak apa ke sana? Titi tetangga sebelah rumah Mas. Ku abaikan bagaimana Mas Byakta bisa tahu banyak tentangku. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi Mas. Kalau tahu pangkal masalahnya urusan ini bisa cepat selesai. Mas Byakta sampai sini aja. Mas boleh pulang. Aku nggak apa. Lanjutku minta berhenti di jalan depan saja. Nanti makin menimbulkan fitnah kalau mereka tahu aku diantar laki-laki. Yakin gak apa Ros? Suara Mas Byakta terdengar serius.
Ya Mas, makasih banyak ya. Aku turun. Jalan sekitar 50 meter ke rumah sana. Jantung ini berdebar keras. Menghadapi lagi keluarga itu memang sangat tidak mengenakan. Tapi aku harus hadapi biar selesai. Mereka jangan sampai mengganggu ibu lagi. Tadi pagi aku ada kesini untuk urusan berkas ke pengadilan. Mendatangi rumah Pak RT di jalan sebelah. Karena di jam sibuk tidak ada tetangga yang tahu kedatanganku. Rumah mak mertua sepi. Aku mengucap bismillah sebelum mengetuk. Kamu? Mbak Nana yang membuka pintu. Assalamualaikum. Aku mau ketemu mak dan bapak. Mbak, ucapku dengan tetap tenang. Di dalam mak dan bapak bersamaan keluar. Kamu pulang, Ros? Mau apa juga kamu kesini? Kutatap lurus wajah wanita tua itu. Mak, ada masalah apa dengan ibu? Kenapa mak bawa-bawa masalah lama untuk menyiksaku? Ngomong apa kamu? Hah? Kalau mau pergi jangan pulang lagi ke sini. Dasar anak perempuan murahan tidak jelas. Astagfirullahaladzim. Mak menunjukku. Mendorongku keluar jauh dari rumahnya. Tetangga keluar mendekat ke sini. Termasuk Bu Manulang yang menyayangkan kedatanganku. Mulai sekarang kamu bukan menantuku. Semua tetangga biar tahu. Rosita, aku tidak ridho wanita Jal NG jadi menantuku. Demi Gusti Allah dia itu murahan sama kayak ibunya. Wanita jalang, setan alas. Ros. Aku yang merasa terpukul dengan penghinaan ini masih menyadari ada suara Mas Biakta. Anda itu orang tua. Hati-hati kalau bicara tanpa bukti. Tegur Mas Biakta malah makin membuat mak mertua menuduh anak di perutku juga anak haram. Noh, semua lihat. Lihat. Dia malah pergi sama laki-laki lain toh. Padahal suaminya lagi kerja keras merantau demi biaya hidupe. Wanita murahan. Jalang ya begitu kelakuannya. Anaknya pastilah anak lelaki itu. Bukan anak Nagito. Rasanya tubuhku menciut. Kaki seakan tak menginjak tanah. Jangan diambil hati. Ros, kamu yakin diri kamu benar? Pekik Mas Biakta mungkin melihatku syok di tempat. Dia tiba-tiba mengangkat tubuhku bergerak pergi. Tenaga yang lemah tanpa sanggup kutolak. Riuh suara wanita jahat itu semakin teriak kesetanan. Memecah malam dengan menghinaku habis-habisan. Ah, Mas, perutku. Saat Mas Biakta dudukan aku ke mobil, pinggang dan perutku nyeri kuat. Kenapa? Sakit sekali Mas. Napas terasa susah ditarik. Coba rileks Ros. Tenang ya kita ke rumah sakit. Mendengar ranganku mobil Mas Biakta lajukan cukup cepat. Aku sudah berusaha rileks menarik napas panjang pendek. Tetap saja nyeri ini terasa akan memutuskan pinggang dan perutku. Terasa ada yang merembes basah di sela paha. Ku sentuh cairan itu. Melalui lampu mobil bisa terlihat warnanya. Darah? Seketika aku kian tegang. Ya Allah semoga bayiku baik-baik saja. Mas Biakta terus memintaku tenang. Meski suaranya sendiri agak tergagap. Aku bersandar pasrah di kursi mobil. Sambil menutup mata. Nyeri ini dan cairan yang merembes terasa semakin deras. Tubuhku pun melemas. Ros, tetap sadar Ros. Kita akan sampai. Aku nggak tahu bagaimana caranya Mas Biakta kemudian bisa menyetir sambil merangkulku. Berusaha memintaku tak menutup mata. Detik kemudian mobil berhenti diiringi suara permintaan tolongnya. Semua suara terdengar samar di telingaku. Tolong ya Allah. Jangan sampai aku bikin ibu khawatir lagi. Selamatkan aku dan sehatkan bayiku. Entah berapa lama aku tertidur. Bangun-bangun sudah ada di ruangan asing. Tangan kiriku terpasang infus. Beberapa saat baru terasa agak perih panas dan sedikit kram menguasai sekitar perut dan tulang belakang. Aku kesulitan bergerak. Kutolehkan kepala, tidak ada orang selain anak remaja lelaki. Berkopiah putih duduk di kursi sana. Sepertinya sedang membaca mushaf kecil. Tapi suaranya nyaris tak terdengar. Siapa? Suaraku lemah tapi sanggup membuatnya menoleh. Mbak sudah bangun.
Dia mengakhiri bacaan dan mencium mushaf itu lalu pamit keluar. Katanya akan memanggil Mas Biakta. Mungkin dia salah satu anak pekerja rumah Pak Basri. Mas Biakta masuk dengan layar ponsel masih menyala. Bisa kutangkap wajahnya tegang. Sudah dulu ya Pak, Ros sudah bangun. Lirihnya, ponsel itu dia sakukan ke celana, sambil mendekati ranjangku. Bagaimana Ros? Apa ada yang sakit? Enggak Mas, cuma pinggang sama perut rasa pedas perih gitu. Apa aku tadi pendarahannya? Bayiku gimana? Raut wajah Mas Biakta semakin kaku. Meski tersenyum tampak sekali sulit baginya menutup gundah. Kamu yang tegar Ros. Apa yang terjadi dalam hidup kita sudah diaturnya. Demi keselamatan kamu sudah dilakukan tindakan tadi. Bola mataku panas. Artinya aku kehilangan bayiku? Mungkin Tuhan gak mau dia menderita karena perpisahan orang tuanya ini. Tuhan sudah mengatur yang terbaik untuk anakku. Ku pegang perut menarik napas panjang-panjang mengikhlaskan. Walau air mata terus mengalir. Kalau benar dia udah gak apa. Mas bayiku pasti lebih bahagia sama Tuhan. Kasian dia di sini, mamanya ini banyak masalah. Jangan bicara begitu. Ikhlaskan hatimu. Doa minta terus dikuatkan. Mas Biakta menyentuh pucuk jilbabku. Teleponnya berbunyi lagi. Sebentar ya Ros. Aku terima dulu. Pria itu keluar. Sepertinya dia sedang sibuk walaupun ini jam sudah menunjuk angka 10 malam. Tak lama Mas Biakta balik lagi. Bahunya kian jatuh lesu. Wajahnya belum juga cerah. Padahal aku sudah tidak menangis. Aku insya Allah ikhlas kehilangan calon bayiku. Dia bergerak mendekat. Duduk di ranjang rumah sakit ini. Lalu matanya menatapku lekat. Ingin ku bertanya kenapa sikapnya terlihat aneh. Tapi kalimatku tertahan. Memilih menunggu saja apa yang akan dia katakan. Kamu tahu Ros, nama Rosita itu sangat cocok dengan karaktermu. Karena kamu gambaran perempuan kuat, rajin, pekerja keras. Aku yakin gelombang apapun yang menerjang bisa kamu hadapi. Kenapa masih yakin itu? Aku mengenalmu dari kecil. Saat bapak masih jadi pekerja lahan milik orang di Mijen. Kamu kecil saja sudah berani membela ibumu. Kamu bertahan dengan hinaan orang terdekat. Walaupun diejek teman-temanmu, kamu tetap rajin ke sekolah. Mas Biakta tersenyum kecil. Sedangkan aku bingung bagaimana dia tahu sebanyak itu tentangku. Aku bahkan tidak mengenalnya. Hanya tahu nama bapaknya saat kami pindah ke Genuk. Mas aja yang gak tahu. Dulu aku sering nangis saat bapak meninggal. Bapak enak, bisa lari dari masalah dengan tidur kaku. Sedangkan ibu, aku, dan Mas Arif harus tetap ngerasa tiap hari dimarahi dan diledek orang. Ibu saja yang suruh kuat-kuat. Jangan nangis di depan orang yang jahatin. Entar mereka kesenengan, kata ibu. Sahutku sambil tersenyum pahit. Karena itu, kamu sudah merasakan banyak kehilangan. Paling gak kamu akan lebih kuat hadapi hidup ini, Ros. Termasuk kehilangan besar sekalipun. Insya Allah aku sudah ikhlas anak ini hidup bersama Allah. Mas, aku belum siap juga jadi mama baik buatnya. Bukan itu Ros, aku masih harap kamu bisa jauh lebih kuat lagi. Suara Mas Biakta tersendat dan gemetar, menimbulkan tanya besar di kepalaku. Apalagi bola matanya memerah. Dia tertunduk, lalu minta maaf sebelum mengambil tanganku. Aku gak tega katakan, tapi aku gak mungkin membiarkanmu gak tahu apa-apa. Ros, tolong kuatlah. Ada apa sih, Mas? Keningku mengernyit. Ibumu. Kenapa ibu? Sambarku. Mata Mas Biakta makin berkaca-kaca. Menggenggam tanganku sangat erat saat mengatakan kalimat itu. Ya Allah, apa aku sedang bermimpi buruk? Gak mungkin Mas. Ibu tadi baik-baik saja. Ibu di rumah sakit ini juga, setelah Embok menemukannya jatuh dari tempat tidur. Tak peduli sakit apapun di tubuh. Aku berusaha bangun ingin melihat ibu. Berjanjilah kuat Ros. Ingat takdir. Kita hanya menjalani takdir.
Mas Biakta menepuk-nepuk pipiku untuk sadar tak menangis histeris. Beberapa orang juga masuk menenangkanku. Istighfar Ros, kasihan ibu kalau diratapi. Bisik Mas Biakta membuat hatiku makin teriris perih. Kalimatnya menggambarkan kalau ibu benar-benar tidak baik-baik saja. Ya Allah, kenapa ujian ini bertubi-tubi datang? Hamba tidak kuat ya Allah. Setelah beberapa kali pingsan, akhirnya aku bisa kesini dengan kursi roda dan dijaga 2 perawat rumah sakit. Oh, jiwa ini sulit dibawa kuat menghadapi cobaan sebegini berat. Sulit sekali bisa kuterima begitu saja. Ibu adalah sosok yang hampir seumur hidupku ada di sisinya. Kami terpisah hanya setelah beliau memilih coba bahagia dengan hidupnya yang baru. Buk, baru 4 tahun kita berpisah raga. Tapi tetap selalu kontak kata berbagi bahagia. Rasanya aku belum puas bersamamu, Buk. Ros masih pengin dipeluk ibu. Ros, istighfar, istighfar. Jangan bikin ibu sedih lihat kamu gini. Suara dan pelukan Amel belum bisa menenangkanku. Kata mereka ibu akan segera dimakamkan. Tapi aku belum mau berpisah sedetik pun. Aku sangat ingin bersama ibu. Andai saja Allah membiarkan kami pergi bersama saja. Ros? Wajahku diusap-usap entah siapa. Diminta sadar dan istighfar. Terlihat samar ada Amel juga Mas Biakta yang ku kenal di antara yang lain. Mas Biakta permisi mengantarkanku istirahat. Mereka sepertinya menyebut darah. Mungkin aku masih pendarahan. Biarlah. Kalau perlu aku menyusul ibu saja. Untuk apa aku bertahan hidup sendiri? Masa berat berlalu terasa lambat. Aku kembali dirawat di rumah sakit setelah memaksa melihat pemakaman ibu. Air mataku terus menetes. Tapi aku sudah tak meraung-raung lagi. Ibu telah pergi. Pergi sebelum menjelaskan apa-apa padaku. Mungkin Allah membiarkanku tetap hidup untuk tahu kebenaran itu suatu hari nanti. Ya, karenanya aku dibiarkan tetap hidup. Meski keadaan jiwa dan fisikku sama sekaratnya. Mel, kok ada di sini? Suaraku membangunkan Amel yang tertelungkup di dekat tanganku. Matanya merah seperti bangun tidur. Ros, kamu mau ke WC ya? Tanyanya dengan suara serak. Aku lihat jam menunjuk angka 3. Apa ini pagi? Ini pagi apa sore Mel? Amel ikut melihat jam di dinding belakangnya. Belum subuh Ros. Oh, ternyata aku baring sudah lama. Mungkin efek obat yang disuntikan semalam. Dia berdiri meregangkan tangan dan pinggul. Kamu bangun mau ke kamar kecil? Sini ku bantu. Aku menggeleng. Enggak. Mel, maaf ya aku ngerepotin. Pasti kamu dari semalam ya di sini. Repotin apa? Aku malah seneng tahu dikasih libur sama ibu. Biasanya aku nggak pernah libur Ros. Kami lantas bertatapan dalam diam. Amel mungkin menangkap sedih di mataku. Dia mendekat dan memelukku yang jadi terisak lemah. Setiap bangun begini aku rasa mengasihani diri sendiri. Amel masih punya ibu, sedangkan aku sudah yatim piatu. Akan segera menjadi janda juga, dan anakku pun turut pergi dariku. Ros, Mas Arif baru bisa datang nanti. Kemarin katanya ada tugas kantor di Malaysia. Nanti terbangnya langsung dari sana. Amel memberi jarak, mengusap air mata di pipiku. Maaf ya aku angkat teleponmu tanpa izin. Ya, enggak apa-apa Mel. Terus, nanti jangan kaget kalau. Amel memutuskan kalimat. Kalau apa? Mas Gito Ros, dia. Kamu angkat juga teleponnya. Iya, terpaksa. Panggilannya sampai 30-an kali. Aku membuang muka. Rasa benciku muncul jika berhubungan dengan keluarga itu. Mau apa dia hubungi aku sekarang? Mas Gito sebenarnya nggak tahu apa-apa Ros. Mel, udah deh. Jangan bahas orang itu. Lagian dari mana dia dapat nomorku? Pasti kamu ya yang bilang. Tuduhku kesal. Ros mending. Stop. Aku nggak mau bahas dia. Napasku terasa terengah-engah menahan gejolak emosi.
Sorry ya Ros, aku sudah lancang. Hempasan napasku jadi iba lihat Amel merasa bersalah. Udah nggak apa-apa kok, asal jangan bahas dia lagi ya. Tolong. Iya, kamu haus nggak? Amel mengalihkan suasana. Aku pun mengangguk. Matahari sudah naik sejak 1 jam tadi. Aku masih duduk di tempat tidur meraup banyak udara yang masuk dari jendela ruang rawat. Mencoba berdamai dan ikhlas. Ibu dan bapak, kata Mas Biakta, masih bisa melihatku di sini. Jika aku kuat dan tak putus mengirim doa maka mereka akan turut bahagia. Sekarang aku tinggal pilih. Mau tetap semangat membuat orang tercinta bahagia ataukah terus meratap dan putus asa, yang sudah pasti membuat mereka di sana sedih. Ah, itu terdengar berat untuk kulakukan saat ini. Lagi ku tengadahkan kepala, posisi duduk tegak, menghirup udara kuat-kuat, sambil mengingat senyum ibu dan bapak. Alhamdulillah ada sedikit lega. Aku coba menarik lekuk senyum. Anggap ini senyum perpisahanku pada ibu. Aneh kalau ada yang lihat, tapi mumpung Amel sedang keluar, dan ruangan ini cuma ada aku seorang, maka aku cukup nyaman praktik mengumpulkan harapan. Harapan untuk hidupku tetap bisa tersenyum. Suara pintu membuatku cepat menarik bibir kembali ke semula. Alangkah sesaknya napas ini melihat siapa yang datang di sana. Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Gito. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku tak habis pikir Mak terus menolak keras berikan nomor Ros. Belum lagi tuntutan yang mengharuskan aku menceraikan Ros segera. Sebegitu parahkah sikap Ros selama ku tinggal? Terus-menerus kupikir semua itu sambil berdecak. Namun buntu menghalangi hingga batas akhir aku tetap tak bisa menebak-nebak. Ros pergi dari rumah. Barang-barangnya dibawa semua. Mak endak mau pusing lagi toh. Kamu secepatnya ceraikan Ros. Bagaimana Gito bisa ceraikan Ros kalau nomornya saja Mak enggak kasih? Aku perlu bicara dengannya. Mak terdiam sesaat. Mungkin berpikir cari alasan. Iya sudah. Kamu cukup diam saja di situ. Biarkan dia pergi semaunya. Kalau perlu Mak yang wakilkan kamu urus perceraian kalian. Percakapan terakhir dengan Mak itu membuatku enggan telepon lagi ke sana sampai 2 hari. Sengaja. Namun Mbak Nana akhirnya telepon ke sini. Bilang ibu mertua menyerang mereka ke rumah. Membuat keributan. Apalagi masalahnya kalau bukan karena Ros pergi. Ibunya itu nyalahin kita toh. Terus ibunya Ros di mana sekarang Mbak? Sudah pulang habis ribut-ribut. Bikin malu aja. Kata orang-orang Ros pergi sama laki-laki toh. Pasti bener itu bapak dari anak di perutnya itu. Dia malu sendiri tinggal di rumah kita. Mbak, tolong ya. Aku di sini sudah pusing harus belajar adaptasi dengan kerjaan baru. Kalau banyak keluhan gini aku makin gak konsentrasi. Iya ya Mbak cuma bilangin. Biar kamu tahu kelakuan Ros itu gimana. Kurang ajar sekali Ros ini. Sama sekali tidak menghargaiku. Awas saja dia. Hari ini, aku ada janji temu dengan klien. Kesempatan kedua sejak yang kemarin belum ada kabar kelanjutannya. Aku harus fokus dengan urusan pekerjaan saja. Urusan mereka di Genuk cuma bisa membuatku pusing. Dari kosan 4 pintu milik Pardi ini aku naik ojek ke kantor. Tak sampai 10 menit sudah sampai. Hah, utang pada teman sekampung itu kian bertambah. Sebab untuk biaya hidup di sini aku juga butuh pegangan uang transport dan buat makan. Untunglah Pardi masih percaya. Tidak apa. Sakit-sakit dulu baru senang kemudian. Kesuksesan Indah meloloskan satu penjualan kemarin membuatku makin bersemangat tak mau kalah darinya. Pertemuan tadi lancar dan klien tampak puas dengan terjawab jelas berbagai pertanyaannya tadi. Aku cukup percaya diri kali ini dapat komisi. Lelaki berambut putih merata tadi janji akan memberi kabar secepatnya. Tampak memang dia sedang butuh tempat cepat untuk istri mudanya. Menjelang jam makan siang Indah masuk ke ruang kerjaku, menyapa beberapa teman lain serangan, sebelum mendekati mejaku. Semua tahu kami sekampung, dan berteman dekat. Gimana tadi? Masih nervous enggak Mas Gi? Tanyanya.
Aku berdiri, merapikan kertas file di meja. Lumayan endah. Gugup di awal, tapi selanjutnya lancar. Kebetulan orangnya nggak secerewet sebelumnya. Bagus dong. Semoga segera dapat kabar baik kamu, Mas. Amin, endah. Itu harapanku. Mau nyicipi komisi kayak kamu. Bagai dipandu kami berdua melangkah bersama keluar kantor. Kita ke Kayu Manis. Yuk aku traktir, tawarnya. Boleh. Siapa tahu nular rezekimu ke sini. Sahutku mengembangkan senyum. Di dompet uang menipis. Kapan lagi bisa makan enak di restoran kalau bukan ditraktir begini? Kami masuk ke mobil sedan merah indah. Seperti kemarin, aku disuruh kemudikan. Hah? Aroma-aroma pria sukses terasa saat aku duduk di balik kemudi. Makmu ada telepon aku tadi malam. Mas Gi. Baik banget tanyain kabar anak-anakku juga. Padahal katanya lagi sakit kepala. Oh, Mak tahu nomormu dari kapan? Sebenarnya sejak kamu mau datang juga sudah tahu. Tapi baru teleponan semalam. Masa Mak bilang takut gangguin aku? Senyum indah terkembang. Baru sadar aku ada batu permata bening tertempel di tengah gigi taringnya. Bagian kanan. Terlihat makin cantik kalau dia senyum lebar. Mungkin karena kilau setitik batu itu. Mak memang gitu. Takut ganggu tapi gangguin juga. Sahutku asal. Enggaklah. Aku senang diperhatiin. Sejak hidup sendiri jarang ada yang perhatian tulus. Adanya cuman topeng aja. Indah mulai curhat. Tapi terhenti saat kami sampai di resto Kayu Manis. Berteman dekat dengan wanita selain istri memang awalnya kurang nyaman. Ada rasa bersalah di sudut hati. Tapi lama-lama aku bisa santai. Di sini aku butuh teman seperti Indah. Teman berbagi cerita. Juga teman yang bisa membantu saat susah. Masalah, kecelakaan bibir. Saat itu sudah sepakat kami lupakan. Par, kamu punya nomor dia nggak? Ada. Mau minta. Pardi yang sedang main ke kos malam ini menyerahkan ponsel. Setelah membuka kontak adik sepupunya. Aku baru ingat kalau Dian rumahnya dekat Amel. Aku mau mintakan nomor Ros. Sambil bicara kusalin nomor itu dan langsung telepon. Bisa dia bantu? Tanya Pardi usai aku mengakhiri telepon dengan Dian. Bisa. Katanya ke rumah Amel sekarang. Hah, leganya. Kalau sudah bisa kontak dengan Ros. Paling tidak aku bisa dengar apa alasannya pergi dari rumah. Aneh juga makmu nggak mau kasih kami nomor istrimu toh. Mungkin mak terlalu kecewa Par. Apalagi katanya Ros kabur. Ya juga. Kalau Minah kabur emakku juga bakal ikut ngamuk hihi. Ya benerlah makmu pusing ngurusnya. Kalau ngelawan sampai kabur-kaburan gitu. Ku pijit-pijit kening. Iyo Par, pusing aku. Saat sendiri begini aku sering gak tenang mikirkan di sana. Bingung juga harus gimana. Lebih baik setelah ada hasil kerja kamu jemput saja Ros ke sini toh. Istri ada di depan mata jauh lebih tenang. Apalagi katanya dia lagi hamil. Ribut sama makmu mungkin karena sensitif. Biasa bawaan si Jabang baik. Rencanaku yo begitu Par. Tapi mak sudah marah. Nekan aku ceraikan Ros segera. Eyalah, kasihan anak orang dicerain lagi hamil. Kalau aku sarankan jangan turuti. Toh, sebagai suami kamu yang harus bisa didik istri. Bawa ke sini, disabar-sabari, lama-lama nurut kok. Nasihat Pardi terhenti dengar suara ponselku berdering. Dian telepon. Ya, gimana Di? Ini aku di rumah Amel, Mas. Tapi Amel lagi di rumah sakit. Nemenin Mbak Ros sakit habis keguguran. Apa? Ya Allah. Gitu. Kenapa? Pardi pindah duduk mendekat. Menepuk pundakku. Mungkin lihat aku terkejut mendengar kabar yang Dian sampaikan tanpa basa-basi. Ya Mas, kata bude ini. Ibu Mbak Ros meninggal kemarin malam. Enggak lama habis ribut-ribut di rumahnya Mak Mas gitu. Baru tadi pagi dimakamkan. Kasihan Mbak Ros. Mas dikasih cobaan kok sekalian banyak. Duh Tuhan.
Ros? Tulangku terasa lemah. Memegang handphone saja jari tak sanggup. Pardi mengambil alih ponselku. Lanjut bicara dengan Dian. Sementara aku merasa linglung. Sulit berpikir untuk beberapa saat. Usai menutup telepon, Pardi menatapku dengan sorot kasihan. Pulang sana to masalah uang aku so pinjami. Mesake bojomu. Ya, Par, aku mau pulang. Kalau ada pesawat sekarang pun. Aku mau pulang sekarang. Ucapku tak bisa menahan gemetar suara. Jantung berdebar. Bola mataku perih. Ros di sana berjuang sendiri. Aku harap dia kuat. Pardi mengecek jadwal penerbangan. Besok ada pagi jam 6.20 to. Mau Par. Tolong pesankan Par. Tolong. Aku tergeragap kembali mengambil ponsel. Teringat satu hal. Semoga Dian masih ada di sana. Dian, kamu masih di rumah Amel? Tanyaku begitu terhubung. Ya, Mas. Masih ngobrol di sini. Tolong minta nomor Amel. Dian terdengar bertanya pada orang di sana. Aku masuk rumah mencari keberadaan pulpen. Ini ada Mas. Ya bilang aja. Aku catet. Dian mengeja nomor 12 digit. Segera kulang. Setelah benar kuakhiri panggilan. Pardi masih di luar memesankanku tiket lewat online. Aku menghubungi Amel tapi yang terima malah sepupunya. Kata Bagas ponsel Amel ada padanya karena tadi Amel sempat panik Ros pingsan. Ya Tuhan, mendengarnya saja aku merasa bersalah dengan keadaan Ros. Harusnya aku ada di sebelah Ros. Ros pasti sangat terpukul. Tolong lihat kontak Rosita di handphone Amel Gas. Aku butuh nomor teleponnya sekarang. Erangku dengan sangat memohon. Semua mungkin heran bagaimana bisa seorang suami sampai tidak tahu kontak istrinya. Hah, akulah yang bodoh. Aku terlalu egois. Alhamdulillah. Aku sampai sujud syukur Bagas mendapatinya. Dengan jari gemetar nomor Ros kuhubungi. Masuk. Namun sampai nada sambung terakhir tidak diangkat. Ku coba terus. Berharap bisa dengar suara Ros. Tolong maafkan Mas ya Ros, maaf. Sudah dapat nomornya. Tuh. Pardi menyusulku masuk. Sudah, Par. Masih terus ku coba telepon nomor Ros. Duduk berdiri bahkan duduk lagi dalam posisi jongkok di pojokan. Tetap saja teleponku tak diterima. Bencikah kamu pada Mas Ros? Toh, minum dulu. Mungkin di sana semua sedang sibuk. Atau handphonenya sedang hendak dipegang. Pardi menghiburku, memberiku air putih segelas. Lalu ke dapur membuatkan kami berdua kopi. Malam ini, Pardi rela dibentak Minah di telepon. Disuruh jangan pulang sekalian. Gara-gara dia masih di kos ini sampai hampir tengah malam. Meski tidak tidur sama sekali. Aku lega akhirnya tengah malam tadi bisa bicara dengan Amel. Hatiku berdenyut sakit mendengar cerita Amel tentang keadaan istriku. Tentang masalah yang Ros ceritakan padanya. Apa yang dikeluhkan Mak dan Mbak Nana ternyata terbalik dengan fakta. Ros sudah berkorban banyak tanpa sedikit pun aku tahu. Ya Allah. Aku suami yang sangat berdosa. Untuk pertama kali aku sholat begitu husuk subuh tadi. Setiap gerak dan lafaz yang keluar, turut mengalirkan air mata sesal atas kebodohanku. Ros, Mas akan pulang menjemputmu. Hatiku berdebar kencang. Kaki panjang-panjang kulangkahkan saat sampai di rumah sakit Islam yang terletak di Jalan Kaligawe Raya. Tadi sampai di Genuk sudah hampir jam 12. Aku langsung ke sini sebagai tujuan utama. Ruangan tempat Ros sudah ada di depan mata. Langkahku langsung kaku. Keringat dingin mengucur. Dan debaran perasaan makin tak menentu. Untuk pertama kali aku merasa mati kutu. Merasa tidak layak. Merasa sangat bersalah. Dan tidak berguna untuk Ros. Tidak apa. Aku akan berusaha minta maaf pada Ros. Tanganku mendorong gagang pintu. Bibir akan mengucap salam. Tapi sontak saja membeku. Otak ini terasa tak percaya dengan pemandangan yang disajikan mata. Ros sedang dalam pelukan seorang lelaki yang membelakangiku. Bersambung,
Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.